video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa butir kode etik profesi guru dan bentuk implementasinya. Nah, kita masuk yang kode etik yang pertama, yaitu guru harus berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Nah, bentuk implementasinya di sini yaitu pada nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bentuk implementasinya di sini yaitu guru harus menanamkan jiwa ketuhanan kepada peserta didiknya, yaitu seperti pada saat sebelum atau sesudah memulai suatu pembelajaran, peserta didik harus dibiasakan untuk selalu berdoa. Kemudian sebelum dan sesudah memulai pembelajaran, peserta didik harus dibiasakan melakukan atau mengucapkan salam kepada gurunya. Kemudian kita masuk ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini guru harus menanamkan sikap bertanggung jawab kepada peserta didik. Misalnya, ketika peserta didik melakukan suatu kesalahan, maka peserta didik tersebut harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya. Kemudian kita masuk ke sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Di sini guru harus mengajarkan atau menanamkan jiwa nasionalisme kepada peserta didik. Kemudian ikut serta dalam merayakan hari-hari besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian saling toleransi terhadap perbedaan suku, ras, dan agama. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini guru mengajarkan kepada siswa ketika menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi harus bijaksana dalam mengatur anggotanya dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini sebagai guru kita harus menghargai setiap kerja siswa seperti tugas-tugas dan perbedaan pendapat ketika ada sistem tanya jawab dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian kita masuk ke kode etik yang kedua, yaitu guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Nah, bentuk implementasinya di sini yaitu guru harus memiliki sikap jujur dalam dirinya. Nah, misalnya pada saat ujian nasional pasti ada beberapa guru yang memberikan kunci jawaban kepada muridnya. Nah, di sini seharusnya guru tersebut tidak boleh melakukan hal tersebut, karena ketika guru melakukan hal tersebut atau memberikan kunci jawaban kepada peserta didiknya, maka guru tersebut tidak memiliki sifat jujur yang profesional yang sesuai dengan kode etik yang nomor 2 ini. Nah, maka guru tersebut seharusnya tidak boleh memberikan kunci jawaban kepada peserta didiknya dan membiarkan peserta didiknya menjawab semua soal-soal tersebut dengan sendiri sesuai dengan kemampuan peserta didiknya masing-masing. Kemudian kita masuk ke kode etik yang ketiga, yaitu guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Nah, bentuk implementasinya di sini yaitu guru harus melakukan pertemuan kepada orang tua murid agar guru tersebut dapat memperoleh informasi dan dapat mengetahui minat, bakat, kepribadian dari peserta didiknya. Dengan melakukan pertemuan tersebut atau dengan guru mengetahui
kemampuan, kepribadian, dan minat peserta didiknya, maka guru tersebut dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik. Kemudian kita masuk ke kode etik yang keempat, yaitu guru menciptakan suasana sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Nah, di sini bentuk implementasinya yaitu guru harus dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar peserta didiknya semangat dan betah untuk belajar di ruangan tersebut. Kemudian kita masuk ke kode etik yang kelima, yaitu guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Nah, di sini bentuk implementasinya yaitu guru penting dalam memelihara hubungan baik kepada orang tua murid dan masyarakat sekitarnya agar pelaksanaan dalam proses pembelajaran atau proses mengajar itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian kita masuk ke kode etik yang keenam, yaitu guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Nah, di sini bentuk implementasinya yaitu dalam meningkatkan mutu profesinya, guru bisa mengikuti seminar yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian guru juga bisa bertukar informasi dan bertukar pendapat dengan rekan seprofesinya dalam organisasi pendidikan. Kemudian kita masuk ke kode etik yang ketujuh, yaitu guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Nah, di sini bentuk implementasinya yaitu guru harus bisa menjalin hubungan baik dengan rekan seprofesinya, baik di sekolah ataupun di suatu organisasi. Kemudian guru juga harus bisa bekerja sama dalam menciptakan peserta didik yang berkualitas dan berpikir kreatif dalam melakukan sesuatu. Kemudian kita masuk ke kode etik yang ke-8, yaitu guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Nah, di sini bentuk implementasinya yaitu dalam menjalankan profesinya, guru harus profesional dalam mengajar dan mendidik siswanya. Kemudian kita masuk ke kode etik yang ke-9, yaitu guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, di sini bentuk implementasinya yaitu guru harus dalam melaksanakan tugasnya, guru harus setuju dengan apa yang diterapkan atau peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Misalnya yaitu pada kurikulum. Nah, setiap perbedaan menteri, kurikulum tersebut akan berbeda pula. Nah, di sini guru harus mampu menerapkan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah. Guru tersebut harus mampu menerapkan kurikulum kepada peserta didiknya agar guru tersebut dapat melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Oke, kita masuk ke kode etik yang 9, yaitu guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Bentuk implementasinya di sini yaitu misalnya dalam setiap perbedaan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, seorang guru tersebut harus mampu mengajarkan materi kepada peserta didiknya sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut.
Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya paparkan di dalam video ini dapat berguna bagi kalian para calon guru dan dapat kalian terapkan pada peserta didik kalian nantinya. Terima kasih.